dokumentasi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno. Masya Allah, terima kasih kesempatannya sedikit menghantarkan Bapak, Ibu semua dalam arah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'amadah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa ba'd. Jazakallah khair LP T3 T3M STAI di Sirajul Falah Bogor yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Rahman ini dengan tolab ilmu, dengan salah satu kolaborasi PTKI, PTKIS ya, eh, yang mudah-mudah dari kolaborasi ini kita mendapatkan banyak manfaat, banyak kebaikan ya. Setiap-tiap yang datang, yang hadir forum virtual ini, forum digital ini, ya mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita semua keberkahan ilmu, ya dari apa yang kita dapatkan ini juga dapat tertular pada mahasiswa kita semua yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita bentuk sesuai dengan harapan dari perguruan tinggi kita masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillah. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak Dadang Sahri dari STI Sukabumi dan juga Bapak Ketua STAI Rajul Falah Gor, Bapak Kaimuddin MSI dan juga segenap para dosen, para pejabat di tingkat kampusnya masing-masing. Masya Allah, segenap para dosen yang hadir, turut hadir untuk menjunjung Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan hari ini, yuk kita mari sama-sama awali kegiatan ini tentunya dengan keberkahan. Kita sama ucapkan, kita lafazkan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Ala hadiyah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله من billahi minasyaitonir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rajim. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Ya, وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ya Rabbal عليهم. Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu saja Al-Fatihah ini mempunyai banyak kelebihan ya, manfaat bila salah satunya adalah memberikan syifa, memberikan kebaikan serta keberkahan dan apalagi ini kita di awal kegiatan. Mudah-mudahan sampai di penghujung nanti serta setelahnya kita dapat mendapatkan keberkahan apa yang telah kita inginkan. Tidak berlama-lama, kita langsung kepada sambutan yang pertama, yakni oleh Bapak Kaimuddin MSI, Ketua STAI Sirajul Falah Bogor. Kepada beliau, kami persilahkan. Pak Renda, mohon maaf. Lanjut aja ya. Saya lagi di ini pikiran masih ada ini sedikit ya. Baik, Pak Ketua, Ya, siap. Alhamdulillah. Jika demikian, kita langsung kepada Bapak Dadang Sahroni, STI Sukabumi. Kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
yang saya hormati para ketua STAI, rektor, dan pejabat-pejabat yang lainnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih. Ya, ini Pak Dr. Misno, kemudian ada Dr. Cecep yang menginisiasi kegiatan Saresehan ini. Eh, Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan juga tentang perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi dan Institut Madani Nusantara. Tadi Pak Dr. Misno mencantumkan apa logonya IMN katanya ya, kita STI Sukabumi. Jadi kita ini STI Sukabumi ya, awalnya dari situ. Kemudian kita sudah eh, bertransformasi ke Institut Madani Nusantara atau alih status. Namun hari ini terkendala di migrasi data yang tidak kunjung selesai walaupun sudah dikomunikasikan dengan berbagai pihak, ya terutama dengan Direktur Perguruan Tinggi Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kenapa saya masih mencantumkan STAI Sukabumi, karena akreditasi institusinya itu kita masih menggunakan dokumen yang lama. Jadi terhambat dengan berbagai administrasi yang ada, di antaranya karena kita memiliki 7 prodi, kemudian prodi itu saling tiap tahun itu bergantian akreditasi, sehingga begitu dokumen kita masuk, kemudian akreditasi prodi yang lainnya itu ada yang masa akreditasinya habis, ada yang TMSP, sehingga akreditasi institusinya tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh kami. Nah, mudah-mudahan pada tahun sekarang ya akreditasi institusi ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentu kami berharap doa dari rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, ya para pimpinan yang hadir pada malam ini. Bapak dan Ibu, tentang kerjasama eh, berkaitan dengan akreditasi institusi ya menuju akreditasi unggul ini eh, merupakan kegiatan yang penting ya bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi, mudah-mudahan tidak hanya di dalam forum ini saja atau melalui online forum kita, tetapi satu saat kita bisa bertemu gitu ya di satu tempat atau saling mengunjungi di antara perguruan tinggi kita. Bapak dan Ibu, tentu berkaitan dengan akreditasi ya, akreditasi institusi ini. Bagi kita bukan pekerjaan yang mudah ya, apalagi bagi mereka yang ingin mengejar kualitas yang melebihi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ya kita ingin ya memulai akreditasi institusi ini dari hal-hal memang yang sangat mendasar sekali, ya nanti akan berdampak terhadap kegiatan akreditasi institusi tersebut. Dari beberapa pertemuan kita baik di Kopertais, kemudian di acara-acara tentang akreditasi, baik itu akreditasi prodi ya, program studi maupun akreditasi perguruan tinggi atau APT atau juga institusi. Kita sering mendengar bahwa
perguruan tinggi swasta ini ketika diakreditasi baik APS maupun APT itu minim sekali katanya gitu ya. Perguruan tinggi swasta serius ya di dalam melaksanakan akreditasi. Nah, terutama keseriusan perguruan tinggi swasta ini dalam hal penjaminan mutu. Ya, menurut para asesor, padahal penjaminan mutu ini merupakan hal yang utama sehingga bisa berdampak kepada berbagai aspek ya dalam standar-standar penilaian baik di APT maupun di APS. Nah, tentu inilah yang kita harus perhatikan dan saya mohon ya kita bisa bekerja sama ya kami pun terus belajar ya dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan berbagai perguruan tinggi bahkan ada yang dari Kalimantan itu tadi ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum ini kita bisa saling membantu apalagi di abad 21 ini bahwa kita tidak lagi apa berkompetisi ya kemudian atau bersaing saling ingin lebih baik ya tetapi bagaimana perguruan-perguruan tinggi yang belum baik ini bisa bekerja sama bisa berkolaborasi sehingga perguruan tinggi agama Islam ini bisa sama-sama berkualitas kemudian maju bersama ya saling bertukar informasi saling membantu saya kira itu yang penting ke depannya bagi kita semua. Maka tadi saya sampaikan mudah-mudahan eh, kita tidak hanya di dalam pertemuan online saja, tetapi satu saat kita bisa bertemu, saling bersilaturahim di antara perguruan tinggi kita. Alhamdulillah kita sudah mulai kemarin kita kunjungan ya dengan Rakyat Santang sebelum kemarin mereka diakreditasi institusinya. Kemudian juga ada dari Al-Hidayah ya, kita sudah komunikasi tetapi terhambat oleh administrasi dan lainnya sehingga kita belum eh, melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan ya setelah ini ya kita bisa bekerja sama lebih baik lagi dan kita lebih serius lagi ya terutama bagi kami ya dari STI Sukabumi yang pada hari ini sedang menunggu asesmen lapangan untuk akreditasi institusi. Kemudian bahwa akreditasi institusi ini, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, saya hanya berbagi saja. Tentu ada tantangan, ya kemudian hambatan di berbagai perguruan tinggi. Ya tentu tantangan dan hambatan ini harus kita bisa selesaikan. Kemudian juga bahwa akreditasi ini kami menyadari ya, bahwa akreditasi ini adalah sebagai kegiatan ya perubahan sistem ya dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Nah, dengan akreditasi ini ya sejatinya bahwa perguruan tinggi kita ini terus meningkat jika kita menggunakan tentu ke apa di dalam akreditasi ini misalkan kita melakukan perbaikan-perbaikan terus atau continuous improvement. Nah, inilah saya kira kunci keberhasilan kita ya semuanya ya di dalam melaksanakan akreditasi sehingga akreditasi ini selalu terus ya ada peningkatan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu para pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada malam hari ini yang sudah baik ya kemudian menjadi baik sekali kemudian setelah baik sekali kemudian menjadi unggul ya nah kita berharap ya perubahan-perubahan itu ya tentu sesuai dengan
kemampuan kita upayakan. Kemudian juga di dalam peningkatan mutu itu kan harus ada ya kebijakan mutu itu sendiri ya dari para pimpinan perguruan tinggi. Bapak dan Ibu, saya kira itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya atas partisipasinya ya semuanya. Kemudian juga saya terima kasih kepada yang apa yang berinisiasi yang melaksanakan saresehan ya walaupun dalam waktu yang begitu ya singkat kemudian padat itu ya. Tadi saya khawatir tidak keburu sampai rumah. Ya Pak Dr. Misno, saya baru datang dari Bandung ini. Masya Makanya saya Allah. ke Dokter Cecep itu mudah-mudahan setengah 8 saya sudah sampai. Ternyata macet Pak. Hmm. Macet baru jam berapa tadi jam 8 atau 7:35 ya saya sudah sampai sesuai dengan perkiraan dan langsung ya saya bersiap-siap untuk mengikuti acara ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan ya pertemuan kali ini, saresehan kita ini bisa memberikan dampak positif kepada semuanya. Ya terima kasih ya Amin kepada ya Allah. semuanya dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Allah, terima kasih Bapak Dadang Sahroni. Masya Allah, ya mudah-mudahan harapan dan juga kemudahan tentunya diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas ya tadi akreditasi kampusnya. Mungkin dari Bapak Kaimuddin MSI mungkin akan menyampaikan ulang sedikit pengantar. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Misno. Langsung aja nggak apa-apa Pak Ustadz Rindra. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Dadang Sahroni. Mudah-mudahan dari apa yang diharapkan ini ya, Tridharma perguruan tinggi ini bisa mengaitkan kita semua dengan silaturahmi dengan sarasehan ini tentu ada keluaran ya, apakah itu nanti berupa jurnal ya, kemudian pengabdian berupa podcast dan lain sebagainya. Kolaborasi-kolaborasi inilah yang nanti ya insya Allah akan memberikan warna ya bagi kampus kita tercinta insya Allah. Lanjut ke acara inti yaitu saresehan apa namanya kolaborasi perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wisnu sebagai moderator hingga nanti akhir penghujung acara. Kepada Bapak Dr. Misno, MII, MH, MPD, kami persilahkan. Tafadhol, Mas Kuro, ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Rendra atas waktunya. Jazakallahu khairan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah, warahmatullahi salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI, kemudian juga Bapak Dr. Hasan Bisri dari P2MI, STI Sirajul Falah, kemudian juga Bapak Dr. Dadang Sahroni dari STI Sukabumi, ada Bapak Dr. Wage dari jauh nih, dari Pekanbaru, ya. Kemudian ada Pak Dr. Yana dari dekat lah ya, Jawa Barat, kemudian Pak Dr. Iris Munandar, kemudian Pak Mahmud Yunus juga, ya kemudian Pak Kawakib jauh ya dari Pontianak ya, tapi tetap kita Indonesia ya dekat ya. Ada Ibu Dr. Siti Aifatun juga dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi ya. Kota Bumi di mana ini ya kita lihat nih. Iya Lampung, betul. Pak, Lampung. Dari Lampung. Lampung, betul. Jadi kita dari Pekanbaru ada, dari Lampung ada, dari Pontianak ada, Jawa Barat juga cukup banyak. Ini ada Ibu Dr. Rika Rosteni juga dari tetangga kita nih ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil ini. Bawa rumah saya nih sebenarnya nih ya. Terima kasih ya.
Kemudian juga Pak Muhammad Ridwan dari UI BBC ya, Bunga Bangsa Cirebon ini yang paling melesat ini di Jawa Barat. Terima kasih juga. Ada banyak sekali ya, Alhamdulillah ada sekitar 45 ya, 45 dengan saya ada 45 orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, ketua, rektor, kemudian dari LPM, kemudian dari LPPM, dan juga dosen secara keseluruhan ya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Jadi saya ingin mengawali dengan ide gagasan ini. Ide saya menyebut itu dengan sarasehan ya. Agak salah dikit nggak apa-apa lah ya. Karena saya pikir kalau webinar kayak jadi ada pemateri gitu ya. Kalau umpamanya lokakarya ya deket lah ya. Dan ide awalnya memang dari Pak Dr. Cecep Hilman nih. Nanti harus bertanggung jawab ini ya. Jadi inginnya karena saya Siap, juga siap, siap. eksekutor biasanya ya nggak terlalu banyak teori, jadi kita yaudah lah langsung eksekusi aja gitu ya. Nanti ketemu saya sempat ngomong juga kita ketemu di Cigombong aja langsung tanda tangan lah di dekat rel kereta gitu ya. Kalau acara online kan gampang gitu. Jadi gayung bersambut, kemudian kita ingin juga kita ngajak teman-teman yang lain, termasuk juga mungkin ibu bapak sekalian kemarin ingat ya ketika ada sosialisasi dari apa Litap Dimas gitu ya, kemudian saya sempat menanyakan tentang ada tidak kok apa untuk forum komunikasi LPPM gitu ya di LPPM ya, kemudian tiba-tiba ada yang bikin grup gitu ya, pas saya cari saya lihat ternyata grupnya itu pertama baru, kedua saya pikir ini bukan akademisi murni, bukan dari kampus gitu ya. Padahal kami di STI Sirajul Falah, kemudian juga dengan IAI Nasional Laroiba, kemudian juga dengan sekarang jadi Institut Nida El Adabi, STL Hidayah Bogor, kemudian juga dengan Umul Quro, ya setahun yang lalu kita sudah membuat untuk forum LPPM, khususnya PTKIS gitu ya. Kenapa? Karena kalau di bagian Tridharma atau Dharma yang pertama pengajaran itu kan sudah banyak ya, sehingga dan kelemahannya sih di kami ya, kalau di Pak Dr. Wage kayak sama Pak Dr. Dedang makanya enggak ya, yaitu di riset di penelitian. Jadi atmosfer untuk meneliti itu agak sulit ya, masih belum bisa berkembang. Sedangkan pengabdian karena kita punya KKM atau KKN itu sebenarnya mudah, tetapi permasalahannya adalah ketika menulis proposal ya, kemudian juga ketika melaporkannya. Di sini juga ada Pak Dr. Hasan Bisri, beliau juga sudah malang melintang di dunia riset penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat ya. Nanti mudah-mudahan ada waktunya nanti bisa sharing. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi saya sebagai merangkap lah ya moderator, inginnya pertama kita akan sepakati untuk istilahnya itu MOU ya, nanti teknisnya bisa diatur ya, baik itu di sini antara ya U to U ya, university to university gitu ya, ataupun juga kalau biasanya kalau sudah MOE-nya, kalau MOU-nya itu pasti adalah perguruan tinggi ya, tapi MOU itu ada beberapa apa asesor tuh yang nggak menerima, ngapain MOU nggak ada kerjanya, lebih baik MOE gitu ya, atau SPK atau PKS lah gitu ya. Jadi apa untuk kesepakatan kerjasama ya, MOE ya, Memorandum of Action. Nah, kita harapkan itu ya, dan yang MOU kemudian juga MOE. Kalau MOU kami di Kopertes Jawa Barat 2 ya, Jawa Barat saja ya, sekarang nggak dengan Banten ya. Kopertes 2 Jawa Barat itu sebenarnya sudah ya, sudah beberapa tahun yang lalu sudah buat MOU satu PTKIS gitu ya, sehingga tidak sulit saya rasa karena hampir semuanya dengan kami di Jawa Barat dengan BBC sudah, kemudian juga dengan beberapa kampus yang di Bogor sudah banyak sekali ya, Jawa Barat tadi lah. Nah, sehingga kemudian yang paling penting adalah MOE-nya dan juga action-nya ya. Jadi mungkin nanti di sini juga nanti mungkin perlu sertifikat atau apa sebagai pembicara nanti kita akan berikan juga ya. Nah, untuk atau agar jangan sampai ada ini ya, kata-katanya itu tidak ini tidak jamiul kalim ya, agar lebih efektif ya kita akan berikan kepada masing-masing dari perwakilan kampus ya. Kalau merujuk di sini punten ini ya, mengikuti yang ada di poster itu nanti pertama kita akan dengarkan dari Pak Muhammad Ridwan dari BBC Cirebon, kemudian Pak Mahmud Yunus dari STAI Al Ma'arif Ciamis, kemudian Pak Dr. Wage dari STAI Al Mujtahadah Pekanbaru, kemudian nanti ada Pak Eris Munandar SEIMEK ya dari STL Hidayat Tasikmalaya, kemudian Ibu Dr. Hajah Siti Afifatun dari STI Ibnu Rus Kota Sukabumi ya, Kota Sukabumi, Kota Bumi ya.
Lampung ya, bener Lampung. Dan nanti ada ada Bapak Dr. Yana Khairul Taufik Ismail SSY MH dari Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Jadi mungkin agak lebih ini awal ya, agak lebih sistematis. Jadi masing-masing kampus memberikan kira-kira apa saja yang bisa dikerjasamakan ya. Kemudian MOU-nya nanti akan kita berikan kepada biasanya itu apa bisa langsung ke ketua atau rektor atau biasanya ke bagian kerjasama. Sedangkan di LPPM ataupun juga di LPM itu biasanya langsung MOE. Kami juga sudah melakukan kemarin terakhir itu dengan 5 inisiator dari forum LPPM. Jadi mungkin seperti ini. Kalau dari kami STI Sirojul Falah ya kami memiliki jurnal itu baru 3. Ya, yang pertama adalah Edusiva, kemudian juga Edusiva itu pendidikan, kemudian Khidmatus Sifa itu adalah Islamic Studies, kemudian Dakwah Sifa itu adalah dakwah dan komunikasi. Ya, itu baru Sinta 5 dan Sinta 6. Ini kita bisa kerjasamakan untuk publikasi, ya, baik itu yang mungkin mahasiswa S1 atau S2, atau mungkin yang tidak mengejar Sinta 2 atau Scopus lah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin dari Litap Dimas, penelitian, Alhamdulillah kami penelitian juga sudah kerjasama dengan PT IKI, sekarang menjadi Universitas PT IKI, ya mereka juga sangat open sekali dan dalam tanda petik itu memang mencari untuk kerjasama, terutama kampus-kampus yang kecil ya. Sebenarnya saya udah undang juga nih Pak Dr. Karwanto juga, tapi kayaknya nanti kalau ada perwakilannya boleh juga ini ya. Nah itu yang pertama jurnal. Yang kedua tadi untuk penelitian ya, kami juga sudah melakukan kerjasama untuk kolaborasi penelitian. Nah ini mungkin ini bisa langsung ke LPPM ya atau kami di P3M. Kalau Dharma yang pertama pengajaran, kami juga dari P3M juga biasa selalu membuat namanya visiting lecturer ya, artinya dosen tamu ya tadi karena memang zero budget gitu ya, jadi online ya online dan alhamdulillah hampir kegiatan-kegiatan kami itu memang zero budget ya. Kami menyediakan biasanya undangan resmi, kemudian sertifikat, dan biasanya itu ada video rekaman ataupun screenshot ya. Penelitian, kemudian pengabdian ya. Mungkin kalau yang bisa jauh bisa ini nih. Kita kebetulan saya di P3M, jadi untuk KKM kuliah kerja mahasiswa atau kuliah kerja nyata itu juga berjalan. Dan kekurangannya tadi itu adalah memang untuk membuat ya proposal pengabdian yang bagus, kemudian juga hasil ataupun laporan PKM-nya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan mengadakan untuk pelatihan penulisan proposal sekaligus laporan tadi bersama Bapak Dr. Hasan Bisri MPD. Ya, beliau kebetulan bukan beberapa kali ya, sering dapat dari Litap Dimas dan juga dari Kementerian Pendidikan Nasional gitu ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, itu kemudian yang terakhir tadi terkait dengan podcast, kemudian juga yang untuk webinar, visiting lecture, termasuk juga mungkin seminar. Kalau seminar nasional ini sudah jadi nih sebenarnya nih ya, seminar nasional baik itu untuk mahasiswa S2 ya ataupun juga S1 gitu ya. Kebetulan kalau kami baru ada S2 itu Pendidikan Agama Islam, kemudian S1 di Ahwalus Syakhsiyah, HKI Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan yang sudah lama adalah Pendidikan Agama Islam di Sarjana. Ya, jadi untuk seminar nasional, kemudian juga seminar internasional juga kebetulan, alhamdulillah ya Tahadus Binikmah jaringan untuk ke Singapura, ya kebetulan sampai saat ini saya juga masih diberikan amanah mengajar di MIC di Singapura, itu juga koneksinya mudah, kemudian juga Malaysia, kemudian ke Thailand, ke Brunei juga, sampai ke Kamboja, Sri Lanka, Turki. Kalau Eropa agak mahal, Australia juga agak mahal biasa, dan mahasiswa kita juga kadang nggak terlalu bisa juga untuk bahasa Inggris gitu ya, bahasa Melayu aja lah gitu ya. Ya, tapi bahasa Indonesia. Insya Allah juga tanggal tanggal 29 ini kita juga akan ada visiting lecturer dari Malaysia. Mungkin kalau mau bareng-bareng sama-sama boleh juga gitu ya. Sama-sama boleh juga itu dari Bapak Dr. Mursyidi ya, beliau salah satu dosen di Kelantan kalau salah itu ya. Itu juga kita sering ya. Jadi seminar nasional, seminar internasional, visiting lecture, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian publikasi ya. Publikasi ini ya mungkin tadi tahadus minimah lagi ya. Kalau di laptop saya itu hampir 300-an buku, book chapter itu kayaknya sudah hampir 100. Sekarang ini ada 2 buku. Jadi ini mungkin strategi ya, strategi untuk bagaimana
kutipan atau sitasi ya. Beberapa kampus biasanya kan mewajibkan mahasiswanya baik S1 S2 untuk sitasi dari dosennya. Tapi kalau kita kolaborasi ya, ini mungkin yang bisa juga kita lakukan. Misalnya di sini ada kita sebutnya 10 ya. Nah, insya Allah lebih nih ya. 10 dari kampus, kemudian satu kampus itu mengirimkan dua saja karya tulis terutama dari dosennya tentang topik tertentu, kemudian kita jadikan buku ya, kemudian kita bisa terbitkan. Ya mungkin Bismillah, kami dari Stai Sirojul Fala sangat istilahnya itu mendukung dan juga insya Allah support ya, support untuk ISBN. Kalau Haki 400 sampai 600 ribu ya sama-sama masih bisa tuh ya. Seperti itu. Tapi insya Allah kami niat awalnya memang Bismillah, bukan sekadar pragmatis, bukan hanya MOU atau MOE, tapi kita sharing ilmu. Kepanjangan kayaknya saya ini ya. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai yang pertama, waktunya 5 sampai 10 menit kepada Bapak Muhammad Ridwan, MSY dari Universitas Islam BBC Cirebon. Ya, silakan, mangga, Pak Muhammad Ridwan. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Wisno. Salam silaturahmi dan salam kenal pada seluruh jajaran pimpinan yang hadir pada kesempatan di malam hari ini. Bapak-bapak doktor dan ibu serta semua yang hadir. Salam silaturahmi dan salam kenal. Saya Muhammad Ridwan dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan saya di Bunga Bangsa menjabat sebagai Ketua LP2M. Tadi beberapa penjelasan dari Pak Dr. Wisno dan juga Pak Dr. Dadan, menurut saya itu sangat inspiratif dan memang itulah fakta yang terjadi di PT KIS terutama terkait dengan apa namanya pelaksanaan akreditasi untuk institusi yang unggul. Nah, ini saya juga di samping di LP2M, saya juga termasuk salah satu tim inti dalam penyusunan borang ataupun dalam persiapan akreditasi, baik di program studi maupun institusi. Alhamdulillah Bunga Bangsa di akhir tahun kemarin sudah sempat dan juga sudah masuk upload untuk APT atau untuk reakreditasi perguruan tinggi AIPT-nya. Mudah-mudahan mohon doanya kepada seluruh para pimpinan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang hadir pada saat malam hari ini bahwa kampus kami bisa menyelesaikan APT sampai visit nanti dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini sekedar sharing saja beberapa pengalaman yang pernah dan kampus kami laksanakan dalam pelaksanaan menuju akreditasi unggul baik itu di program studinya maupun institusinya. Sebagai informasi, saya juga menyampaikan Bunga Bangsa itu adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang memiliki kalau nggak salah 13 program studi, di mana eh, 9 program studinya itu S1, terus 2 program studi S2 dan 1 program studi S3. Kita punya S1, S2, dan S3. Berapa? 12 sih, sorry bukan 13, 12 program studi. Dan kami juga di LP2M ini juga mengelola kurang lebih hampir 17 jurnal, di mana dari 17 jurnal ini ada 2 jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2, yaitu jurnal apa namanya manajemen pendidikan dan pendidikan Islam, dan yang kedua adalah jurnal pendidikan dasar. Barangkali teman-teman semua mau submit silakan. Dan yang lainnya ada jurnal kami ada 6 jurnal yang terakreditasi Sinta 5 dan 2 jurnal Sinta 4 serta 2 jurnal juga Sinta 6. Dan yang lainnya ada yang masih proses akreditasi. Ini sebagai gambaran, dan kami juga mengelola dari berbagai jurnal kami juga mengelola dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan jurusan yang ada di kampus kami.
Nah, itu sebagai pengenalan awal, saya ingin sedikit untuk share screen ya Pak Misno ya. Ya, Mudah-mudahan silakan. ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ini juga termasuk harapan saya dalam apa namanya dalam pertemuan di malam hari ini. Nah, yang Pak di pertemuan ini kami sebagai salah satu apa namanya tim juga dalam mensukseskan akreditasi PTKI, terutama akreditasi institusi kami untuk menjadi unggul. Ya, pertama ada beberapa hal yang mungkin eh, yang ingin bahwa pertemuan ini bisa membuahkan hasil ataupun luaran ataupun kesepakatan dari berbagai pimpinan di perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Kita tahu bahwa salah satu ataupun bahkan hampir keseluruhan penilaian dalam akreditasi itu adalah tridharma, baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Nah, dalam bidang pendidikan, ini kan karena waktunya juga terbatas ya. Bidang pendidikan, kami coba mengusulkan dari berbagai yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Dr. Dadan, kadang PTKIS itu eh, tidak serius atau kurang serius ataupun yang lainnya ya. Atau mungkin sebenarnya bukan mereka tidak serius atau kurang serius ya, mungkin lebih tepatnya ada beberapa PTKS yang memang kurang paham dalam menyiapkan dokumen-dokumen, baik itu dokumen fisik yang berbentuk aturan atau regulasi, mulai dari statuta, RIP, Renstra, Renov, dan sebagainya, maupun dokumen fisik yang dalam bentuk aktivitas yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Dalam bidang pendidikan yang berarti dari RPS-nya harus seragam atau tidak, dari kurikulumnya sesuai dengan acuan asosiasi atau tidak, dan juga dari mahasiswanya, prestasi mahasiswanya sampai di mana. Terus ada tingkatnya, ada yang nasional, lokal, internasional, dan sebagainya. Nah, hal itu menurut saya perlu disiapkan. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini atau pertemuan ini, saya kira bisa VTKIS untuk mengejar ataupun mendapatkan akreditasi unggul. Minimal kalaupun jauh jatuh-jatuhnya ya baik sekali lah. Harapan kami begitu. Nah, dalam hal ini saya ingin mencoba memberikan apa namanya sedikit solusi atau penawaran ya ataupun usulan dari kami bahwa di bidang pendidikan sebenarnya kan yang tadi saya jelaskan selain dari kurikulum ada juga kontribusi atau rekognisi baik itu tingkat mahasiswa maupun dosen karena memang acuan awal dalam penetapan perguruan apa penilaian akreditasi itu adalah dosen yang paling pertama dinilai itu adalah kelayakan dosen dosennya sudah doktor atau belum dosennya sudah sertifikasi atau belum dosennya japungnya sampai mana. Bahkan di beberapa beberapa pengalaman kami, baik itu LAM maupun BAM PT, walaupun mereka juga tidak menghilangkan, tapi mereka tidak menilai dosen dengan kepangkatan asisten ahli. Walaupun asisten ahli boleh, tapi di beberapa penilaian itu tidak dihitung katanya. Yang dihitung adalah lektor dan lektor kepala sampai guru besar. Nah, ini tentu menjadi salah satu tantangan buat dosen ya dalam penetapan itu. Nah, sehingga salah satu persyaratan untuk japung juga di antara tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Bisno dan Pak Dr. Dadan juga ya, tadi adalah kontribusi dosen. Nah, sehingga di bidang pendidikan ini saya ingin menawarkan pertama pertukaran mahasiswa ini jika bisa dilaksanakan atau memungkinkan adanya pertukaran mahasiswa secara offline ya itu lebih baik. Kalaupun tidak ya minimal pelaksanaan secara online ataupun bagaimanalah mekanismenya dari kerjasama yang nanti akan kita sepakati. Yang kedua, ini yang biasa dilakukan oleh Pak Dr. Bisno dengan penawaran-penawaran yang tadi disampaikan adalah pertukaran dosen atau visiting lecture. Visiting lecture ini mungkin bisa kita sebagai salah satu dosen di kampus kami diundang oleh kampus Bapak, begitupun juga sebaliknya pertukaran dosen itu juga bagian dari rekognisi yang dalam akreditasi maupun jampung ada penilaian kumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
ini mahasiswa juga butuh adanya prestasi dalam bentuk event. Nah, sebenarnya kalau di Kopertais 2 itu kan beberapa tahun lalu sudah ada ya dengan adanya Piosima. Ya Ini sih, juga menjadi betul. salah satu apa namanya cikal bakal ataupun modal di PT KIS bahwa mahasiswa kita berprestasi. Tetapi alangkah baiknya kalau ini kan tingkatnya nasional, kita bisa melaksanakan beberapa event sesuai dengan kesepakatan dan itu juga bisa dianggap sebagai salah satu MOA kita dalam pelaksanaan MOU. Event-event ini bukan hanya diperuntukkan menurut saya hanya untuk mahasiswa, dosen pun bisa. Mungkin bisa dalam bentuk konferen, bisa dalam bentuk seminar nasional ataupun lainnya. Nah, itu salah satu usulan kami ya. Yang kedua, dalam bidang penelitian. Dalam bidang penelitian, yang paling mungkin dilaksanakan adalah pelaksanaan konferen, baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Sarasehan ini, kita bisa menjadi salah satu tim untuk menggagas pelaksanaan nasional konferen ataupun internasional konferen yang narasumbernya atau keynote speakernya dari salah satu dosen di perguruan tinggi Bapak Ibu. Yang kedua, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Wisnu, ini bahkan menurut saya harus ya, yaitu pertukaran editor dan reviewer jurnal. Karena saya yakin setiap perguruan tinggi Bapak Ibu pasti memiliki jurnal, minimal satu atau dua. Nah, kita bisa saling apa namanya pertukaran ataupun bisa saling bertukar reviewer atau editor untuk pelaksanaan jurnal kita. Syukur-syukur dilaksanakan secara objektif sesuai dengan prosedurnya. Kalaupun enggak ya minimal ada nama lah dari dosen-dosen kita yang nyantum di jurnal Bapak. Karena kan itu juga bagian dari rekognisi juga, rekognisi mitra bestari Bapak di perjurnalan. Dan itu juga menjadi salah satu penilaian, baik penilaian di jurnal itu sendiri maupun penilaian di akreditasi sebagai bagian dari rekognisi Bapak Ibu untuk menjadi seorang public figure ataupun eh, seorang yang berkontribusi dalam penelitian maupun pengabdian. Terus yang ketiga, Oke. ada akses penelitian kolaborasi. Mungkin kan tadi juga dijelaskan di sini ada beberapa dosen yang biasa nulis dan biasa mengajukan litak dimas. Kita tidak ada salahnya untuk mengajak beberapa teman-teman yang mungkin masih awam ataupun yang memang punya potensi. Kita adakan penelitian kolaborasi mulai dari proposal sampai dengan laporan sebagainya. Nah, atau melaksanakan penelitian yang digagas sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir menurut saya dalam penelitian juga perlu ada yang diseminasi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang melaksanakan penelitian tapi belum didiseminasikan. Ya minimalnya apa namanya disertasi lah bagi para doktor baru ataupun dokter-dokter yang mungkin belum mendiseminasikan disertasinya. Karena itu juga bagian dari rekognisi dalam bidang penelitian. Kita undang teman-teman semua yang sudah bekerja sama untuk mengikuti diseminasi. Ya, paling tidak kalau bisa offline ya offline, kalau tidak bisa ya minimal online. Dan itu menurut saya punya penilaian juga baik untuk kepangkatan kita maupun untuk akreditasi. Nah, yang ketiga adalah bidang PKM. Nah, PKM juga sama dengan penelitian di di dalam risetnya mungkin perlu kolaborasi dan kolaborasi menurut saya tidak hanya antar dosen dan mahasiswa. Tidak ada salahnya juga kita berkolaborasi dalam bidang pengabdian antar perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya baik masih di PKM kita juga ini sebenarnya mirip dengan visiting lecture ya. Tetapi dalam akreditasi ya pengabdian itu juga memerlukan adanya rekognisi. Rekognisi itu adalah pengakuan bahwa keilmuan kita diakui oleh lembaga lain atau oleh kampus lain dengan cara mendatangkan ataupun kita diundang di kampus orang lain untuk menjadi narasumber. Ya narasumbernya entah dalam bentuk seminar nasional, entah dalam bentuk apa namanya pertukaran pembelajaran atau perkuliahan. Kita juga bisa melaksanakan mungkin implementasi kurikulum merdeka. Ada dosen-dosen yang di kampus lain yang memang mumpuni sesuai keilmuan, diundang menjadi salah satu narasumber yang ada di perguruan tinggi kita sesuai dengan keilmuannya.
mengajar ataupun ya minimal mengajar ataupun menjadi narasumber sesuai dengan tema yang dibahas. Gitu. Ini juga memiliki menurut saya memiliki kontribusi yang besar dalam akreditasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dalam oh di sama ya. Maksudnya Mhm. yang ketiga itu adalah kolaborasi dalam bentuk asosiasi. Mungkin Hmm. teman-teman semua, saya yakin dengan berbagai keilmuannya punya background asosiasi masing-masing. Kalau sekiranya asosiasi yang diikuti oleh teman-teman semua memiliki manfaat untuk prodinya, untuk perguruan tingginya, ataupun untuk diri sendiri, baik dalam pengembangan kompetensi, penelitian maupun pengabdian, tidak ada salahnya untuk saling berbagi, untuk saling apa namanya mengingatkan ikuti ke asosiasi bareng-bareng. Atau bila perlu, bila secara kelayakan bisa jadi pengurus itu juga bisa. Nah, ini maksud saya dalam hal pengabdian ini intinya adalah kita di kesepakatan dalam buka apa namanya Salesian ini coba kita buka akses bareng-bareng untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang bersama-sama maju menjadi perguruan tinggi yang unggul. Itu mungkin Oke. Pak Dr. Luar Misno biasa ya. sebagai apa namanya pemaparan dari saya mudah-mudahan sedikit banyak pengalaman dan juga apa namanya di sharing dari kami terkait dengan apa namanya pelaksanaan Tridharma ini bisa memberikan manfaat. Itu saja yang Oke. bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ridwan ya. Udah Ya, satu, dua gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti mungkin waktunya izin kayak mungkin bisa diperpanjang kalau Zoom-nya ini sampai 2145 ya. ya, ya, Dan siap. saya rasa hampir semuanya sama ya. Penelitian, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan juga tadi untuk pertukaran baik itu dosen ataupun mahasiswa dan juga event ya mungkin agar lebih menghemat waktu setelah ini ada Pak siapa tadi yang kelihatan ini ya dari saya ya di Pak Muhammad Yunus. Ustadz Mahmud Yunus ya nanti setelah itu ada Pak Dokter Wage juga ya. Jadi saran saya mungkin fokus kepada apa yang bisa diberikan dan apa yang diinginkan ya dari sisi Tridharma itu sehingga nanti kita akan ketemu gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di kampusnya masing-masing. Baik, silakan Pak Ustadz Mahmud Yunus dari STM.